Cod applaud the sassy. Some C, D, E, and G. I guess it'll have to do. The crepes. Hai guys, di sebuah restoran Cambaket, Plankton sedang menonton acara TV yang membahas tentang isopoda parasit yang hidup di lidah ikan lain. Melihat hal itu, Plankton langsung mendapatkan ide jahat untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty. Karen yang kebetulan berada di sana langsung curiga bahwa Plankton akan melakukan rencana liciknya lagi. Plankton turun dari kursi dan segera melancarkan aksinya dengan penuh keyakinan bahwa rencananya kali ini akan berhasil. Saat berjalan dekat sebuah zat cair, tubuhnya tidak sengaja terkena tetesan cairan tersebut hingga kulitnya sedikit terkelupas. Karen yang melihatnya langsung menyelamatkan suaminya itu. Setelahnya mereka berdua keluar dari restoran. Plankton yang terinspirasi dari acara TV yang baru saja ia tonton, berencana ia merekatkan dirinya ke lidah SpongeBob agar bisa mencuri resep rahasia Krabby Patty milik Tuan Krab. Ia bahkan memakai kostum berwarna seperti lidah SpongeBob. Persiapannya hanya dua benda, yaitu lem perekat dan botol sampel yang ia simpan di dalam kostumnya. Sementara itu, di rumah SpongeBob, ia sedang menggosok celana kotaknya dengan setrika uap. Gary, sang peliharaannya yang memperhatikan majikannya yang sedang bernyanyi riang, tak lama kemudian bel rumahnya berbunyi. SpongeBob yang segera membukanya dan menemukan seorang penjual permen yang tak lain adalah Karen yang sedang menyamar. Di sini SpongeBob yang sangat gembira dengan kehadiran penjual permen itu, tanpa menyadari bahwa itu adalah Karen yang membawa Plankton. Karen yang gugup akhirnya hanya memberikan sebuah kotak berbentuk hati kepada SpongeBob. SpongeBob dengan senang hati menerimanya dan segera membuka kotak tersebut yang berisi beberapa permen. Plankton yang bersembunyi di dalamnya menyerupai sepotong coklat. SpongeBob memakan satu permen dan merasakan kelezatannya. Karena rasanya sangat enak, ia langsung menghabiskan semua permen, menyisakan satu permen coklat yang ternyata adalah Plankton. Plankton yang kesal karena SpongeBob tidak kunjung memakannya. Saat SpongeBob hendak mengambil permen terakhir, Plankton pun berharap akhirnya ia akan dimakan. Namun tak disangka SpongeBob malah memberikannya kepada Gary. SpongeBob pun melemparkannya tepat ke mulut Gary. Plankton melewati usus Gary sebelum akhirnya SpongeBob membuangnya ke tempat sampah. Plankton terheran-heran karena setiap rencananya selalu gagal. Ia pun segera pulang, tetapi apesnya SpongeBob menginjak tubuhnya hingga gepeng. Saat SpongeBob mengangkat kakinya, ia mengira Plankton sebagai permen yang baru saja ia beli. Lalu ia pun langsung memakannya. Di dalam mulut SpongeBob, Plankton semakin tersiksa karena SpongeBob memainkan permen karet dengan meniup dan mengunyahnya hingga meledak. Giginya juga ikut menghimpit tubuh Plankton. Plankton yang masih berusaha menjalankan rencananya segera mengeluarkan lem perekat dari kantongnya, namun ia kesulitan membuka tutupnya karena ototnya tidak cukup kuat. Saat SpongeBob mengunyah lebih keras, botol lem itu akhirnya terbuka dan isinya berhamburan menyebabkan tubuh Plankton dan lidah SpongeBob menyatu. SpongeBob yang tidak menyadari adanya Plankton di lidahnya berjalan menuju Krusty Krab sambil berlatih tongue twister. Gerakan lidahnya yang cepat dan berulang-ulang membuat Plankton semakin tersiksa karena terhimpit oleh gigi dan terombang-ambing dalam mulut SpongeBob. Sesampainya di Krusty Krab, Squidward mencium bau tak sedap dari mulut SpongeBob dan marah karena aromanya sangat menyengat. SpongeBob mencoba menghirup napasnya sendiri dan menyadari bahwa baunya sangat buruk hingga hidungnya sendiri terbakar. Sementara itu, Plankton masih berusaha keluar dari balik gigi SpongeBob untuk mengatasi bau mulutnya. SpongeBob langsung menyemprotkan pengharum napas ke dalam mulutnya, dan Plankton yang terkena semprotan itu merasa matanya perih dan berteriak kesakitan. Akan tetapi tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Setelah merasa lebih segar, SpongeBob pun masuk ke dapur untuk mulai memasak. Saat ia ingin mengambil roti beku di dalam freezer, ia terkejut karena semua rotinya telah habis.
Ia lalu pergi ke lemari penyimpanan bahan rahasia dan mencampurkan beberapa bahan menjadi satu untuk membuat roti baru. 2 blobs of beef. Setelah selesai, ia mencoba mencicipinya, tetapi tidak bisa merasakan apapun karena lidahnya masih tertutup lem dan plankton masih menempel di sana. Ia mencoba mencicipi keju Limburger, tetapi tetap tidak bisa merasakan apapun. Plankton masih berada di lidahnya merasa sangat tersiksa, dan SpongeBob pun mulai mencoba mencampurkan berbagai bahan untuk menemukan kembali rasa. Tetapi hal tersebut tetap sia-sia. Flying Dutchman peppers. And his old Squidward datang dan menyuruh SpongeBob segera memasak karena pelanggan sudah menunggu. Akhirnya SpongeBob memasukkan bahan-bahan itu ke dalam Krabby Patty dan menyajikannya kepada para pelanggan. Namun ketika pelanggan mencicipinya, mereka merasa bahwa Krabby Patty itu tidak enak. Mereka kecewa dan mencela rasanya yang tidak seperti biasa. Tuan Crab yang sedang menikmati uangnya langsung keluar karena mendengar kegaduhan, dan saat ia mencicipi Krabby Patty, ia pun menyadari bahwa rasanya benar-benar buruk. Ia memarahi SpongeBob dan menyuruhnya mencicipinya sendiri. Tetapi SpongeBob mengaku bahwa ia tidak bisa merasakan apapun. Tuan Crab pun memeriksa mulut SpongeBob dan menyadari bahwa indera perasaannya telah rusak. Ia menyuruh SpongeBob pulang dan beristirahat, hingga SpongeBob sangat sedih karena kejadian itu. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Patrick yang sedang bermain-main dengan ketiaknya, dan SpongeBob meminta saran darinya hingga Patrick menyarankan agar ia mencuci lidahnya. SpongeBob langsung mengikuti saran itu dan menyikat lidahnya hingga bersih, membuat plankton semakin tersiksa tuh guys. Tidak cukup puas, SpongeBob pun akhirnya pergi ke tempat pencucian bot otomatis dan menggunakan alat-alat pembersih ekstrim untuk membersihkan lidahnya. Plankton yang masih menempel merasa menderita lebih dari sebelumnya, hingga setelah selesai SpongeBob bertemu dengan seorang pria dan mencoba merasakan topi pria itu dengan menjilatnya. it tastes like Tetapi tetap juga tidak bisa merasakan apapun, dan akhirnya ia pun pulang dengan perasaan hampir putus asa. Hingga akhirnya ia teringat bahwa ia memiliki lidah pengganti. SpongeBob pun mengganti lidahnya dengan yang baru, sementara lidah labanya ia gantung di tempat penyimpanan. Tak lama kemudian Patrick pun datang dan meminta lidah cadangan tersebut untuk ia pinjam. SpongeBob yang memberikannya tanpa sadar bahwa plankton masih menempel di sana. Plankton merasa senang akhirnya bisa mencicipi Krabby Patty, tetapi ternyata Patrick menggunakan lidah itu untuk mengikuti lomba makan di restoran Chumbucket. Plankton pun terjebak dalam lomba makan itu dan kembali mengalami penderitaan luar biasa. Dengan itu, rencananya pun kembali gagal total dan ia hanya bisa pasrah atas nasib buruk yang selalu menimpanya. Yang kemudian film pun berakhir guys. You can really sink your chattering teeth in. Here, let me help you two up. Here it is. Gotcha! It's my famous rub. Hai guys, cerita dimulai saat matahari sedang terbit di pagi hari yang menyinari rumah Squidward. Di sana dua burung mulai berterbangan menyetel musik, sedangkan dua kelinci laut masuk ke dalam rumah serta bermain bersama dengan burung-burung itu. Tak lupa mereka membangunkan Squidward yang masih tertidur. Kemudian setelah Squidward terbangun, para binatang laut itu mulai melayani Squidward dengan sangat baik dan menyiapkan segala keperluannya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sementara dikarenakan dia mendapatkan panggilan bel di rumahnya yang berbunyi, sehingga membuat para hewan-hewan laut itu takut lalu menyerangnya. Squidward pun mulai marah dikarenakan pagi-pagi buta begini ada aja orang yang mengganggunya. Ia pun kemudian langsung segera bergegas pergi untuk membuka pintu. Ketika pintu itu sudah terbuka, ternyata di depan sudah ada seseorang yang sedang menyamar. Lalu ia menawarkan berbagai produk yang ia miliki. Di antara produk itu, ia menjual gigi palsu yang langsung dipasangkan ke mulut Squidward. Really sink your chattering teeth into. Tentu saja Squidward yang merasakan ketidaksopanan merasa dirinya sangat murka. Lalu penjual itu menyodorkan permen karet miliknya. Namun lagi dan lagi Squidward terkena jebakannya.
Untuk terakhir kalinya, ia menawarkan pisau stik daging, namun Squidward tidak begitu tertarik. Akhirnya, Squidward pun mengatakan kepada pria penyamar itu untuk segera melepaskan kostum-kostumnya. Dan ternyata pria itu adalah ayahnya sendiri yang bernama Jeffrey. Dalam percakapan itu, Jeffrey meminta izin kepada anaknya bahwa ia akan tinggal di rumah Squidward untuk beberapa hari. Akhirnya, sang ayah langsung memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tas yang ia bawa. Kemudian langsung memasuki ke dalam rumah. Sontak saja Squidward pun menjadi panik. Dan di sana ia memuji karya seninya. Jeffrey sempat mengatakan bahwa ia lebih suka dengan lukisan badut dan memainkan bola merah di hidungnya. Ia lalu meminta sang anak agar memainkan klarinetnya. Tentu saja Squidward pun dibuat sangat senang akan hal itu. Yang lebih membagongkan lagi, baru saja Squidward memainkan klarinetnya, justru sang ayah malah meledek anaknya. Tentunya Squidward yang berada dalam posisi itu pun merasa dirinya dihina dan diremehkan. Squidward pun mulai dibuat kesal akan hal itu. Lalu di meja makan ia pun ngopi sambil membaca koran. Baru saja ia santuy namun mendengarkan suara jeritan ayam laut, sehingga Squidward yang sudah tahu itu adalah ulah ayahnya. Yang mana saat mulai melihat, ternyata sang ayah sedang memainkan dan memamerkan produk leluconnya kepada SpongeBob dan juga si Patrick. Tentu saja kedua tetangganya itu sangat menikmati hal itu. Bahkan Jeffrey memamerkan trompet ke wajah mereka berdua. Setelah melihat respon baik kedua anak muda, Jeffrey mulai memamerkan kembali banyak trompet yang lebih bagus dari sebelumnya. Sehingga mereka berdua pun dibuat sangat kegirangan. Bahkan ada satu produk yang lebih membagongkan, yaitu mainan trompet yang bisa mengeluarkan banteng dan menindihi tubuh mereka. Di sini Jeffrey menemukan dua orang yang menyukai mainannya. Kemudian tak berselang lama dari itu, Squidward muncul, yang mana ia di sana ia memperingatkan sang ayah agar segera pergi dari tempat ini karena kedua tetangganya sangatlah mengesalkan. Hal itu kemudian membuat SpongeBob dan juga si Patrick sempat terkejut. Pasalnya ternyata pria yang dihadapannya adalah ayah dari Squidward. Ia kemudian langsung segera mengajak agar ayahnya pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata sang ayah menolaknya. Justru ia mengajak Squidward untuk bergabung bersama dengan circle mereka bertiga. Kemudian SpongeBob mengajak Patrick untuk bersalaman. Dan yang terjadi ia kena jebakan. Dikarenakan itu bel sukacita yang bisa nyetrum. Karena keasikan bermain membuat tubuh mereka gosong, namun SpongeBob dan Patrick sangat menyukai mainan tersebut. Sementara Squidward langsung pergi dari tempat itu dan meninggalkan ayahnya dari sana, karena ia tak suka dengan permainan yang membosankan. Saat Squidward sudah berada di rumahnya dan menutup jendela, ia pun kemudian akan segera bergegas tidur, lalu mengatur jamnya untuk membuat alarm. Setelahnya, ia langsung tidur di kasur, namun baru saja memejamkan mata malah ia mendengar suara kentut, yang mana ternyata itu adalah bantal kentut yang berbunyi di kasurnya. Di sana, sang ayah dan kedua tetangganya yang menyebalkan muncul di balik jendela dan sangat senang akan hal itu. Squidward yang marah menyuruh mereka bertiga agar jangan mengganggu waktu tidurnya. Untungnya mereka tidak terjatuh dikarenakan mereka menggunakan tangga berbahan karet. Setelah berada di bawah, Jeffrey langsung memasukkan tangga karetnya dalam tas, hingga SpongeBob dan Patrick yang melihat itu sempat terkejut. Lalu Jeffrey mengambil barangnya lagi, kemudian membuka resleting kotak putih kecil dan ternyata isinya adalah toko miliknya. SpongeBob kemudian langsung mendekat ke arah toko itu, sedangkan Jeffrey langsung mengumumkan menggunakan alat pengeras suara agar semua orang tahu bahwa ia sudah membuka toko baru. Namun terlihat Squidward dari lantai atas melihat kekonyolan yang dilakukan oleh ayahnya bersama kedua tetangganya yang sangat konyol itu. Ia kemudian langsung segera menutup jendelanya sembari memarahi mereka bertiga. Lalu SpongeBob dan juga si Patrick yang terlibat percakapan, yang mana dalam percakapan itu si Patrick mengakui bahwa kedatangan Jeffrey membuatnya terhibur serta selalu membuatnya tertawa, dan ia orangnya sangat menyenangkan.
Setelah itu, SpongeBob meminta agar Jeffrey mengeluarkan alat leluconnya lagi dan ketika mereka berdua berjabat tangan, SpongeBob kaget karena tangannya terpotong dan itu adalah lelucon tangan palsu. Lalu kelucuan mereka mulai kembali dengan Jeffrey memberikan Patrick sabun polkadot dan ketika sabun itu digosok, tubuhnya langsung berubah seperti sabun. Kemudian tak hanya sampai di situ saja, Jeffrey telah menyemprotkan tinta hitam ke SpongeBob dan membuat tubuh bagian bawahnya menghilang. Jeffrey pun kemudian memberikan es krim kepada si Patrick, namun yang tak diketahui olehnya, ternyata es krim itu juga lelucon yang bisa meledak dan akhirnya membuat wajahnya bolong. Setelahnya, Jeffrey memberitahu mereka bahwa ia telah mengerjakan sebuah lelucon pemungkas, namun sayangnya lelucon itu belum siap karena ia belum dapat menemukan jawabannya. SpongeBob dan Patrick menawarkan bantuan, siapa tahu mereka bisa mengetahui jawaban tersebut. Akhirnya mereka bertiga segera pergi ke dapur milik Squidward. Di sana mereka bertiga hanya bisa mengendap-endap sebelum diketahui oleh pemilik rumah ini. Sementara itu terlihat Squidward yang sedang menuangkan sereal makanan, namun ia kaget karena makanan itu ternyata sudah habis. Dan di sana lelucon mulai dijalankan, wajah Squidward digerogoti oleh kutu beras. Kemudian Squidward yang melihat keusilan ayahnya kemudian langsung murka dan marah karena hidupnya selalu diganggu. Akhirnya ketika ia sudah bekerja, di sana ia telah melihat di mesin kasir ketika ia sedang mengambil uang, ternyata uang itu adalah selebar uang karet yang mengenai wajahnya. Ketika ia akan melaporkan, justru ia melihat makanan yang tumpah di lantai. SpongeBob yang saat itu berada di sana telah menggunakan gigi karet yang diberi dari ayah Squidward. Ia memberitahu Squidward bahwa makanan tumpah itu juga sebenarnya hanya mainan saja. Squidward yang kesal langsung melaporkan kejadian itu kepada Tuan Crab, namun lagi dan lagi ternyata itu hanya lelucon juga, karena sang ayah telah menggunakan kostum mirip Tuan Crab. Squidward yang frustasi akhirnya ia langsung segera pergi dari restoran itu. Namun baru saja ia keluar dari Krusty Krab, Patrick memegang balon air raksasa yang ia lemparkan langsung ke Squidward, yang menyetrupnya karena penuh dengan ubur-ubur hingga membuat tubuhnya gosong. Di malam harinya terlihat Jeffrey yang sedang tertidur di sofanya. Tanpa diketahui oleh Squidward langsung mengambil koper itu dan menggantinya dengan bantal karena ia membuat lelucon yang gak akan pernah dilupakan oleh ayahnya. Hingga pagi harinya Squidward yang telah menyiapkan, yang mana Squidward yang gila keluar membawa sebuah kotak misteri. Jeffrey kemudian membuka kotak itu dan sebuah sarung tinju keluar untuk meninju wajahnya, yang membuatnya menjadi senang. Kotak itu kemudian menghantamnya dengan pai dengan krim gatal, lalu menghantamnya dengan bom berbau, alat pemadam api yang membakarnya, seekor ayam dan balon penuh ubur-ubur. Squidward yang mulai senang karena Jeffrey tersengat listrik di luar layar yang mengatakan bahwa kotak itu sebenarnya adalah lelucon pemungkas. Kotak itu kemudian mengisi kepala Jeffrey dengan air, mengeluarkan seorang wanita untuk menamparnya. Tak berselang lama dari itu datanglah kedua tetangganya. Squidward memberikan kedua kotak jebakan dan pada akhirnya mereka berdua pun mengalami hal yang sama seperti Jeffrey. Sementara itu Squidward yang sedang santai didatangi oleh ayahnya yang sudah babak belur. Berkali-kali isi dari kotak itu mengeluarkan alat lelucon yang sangat ekstrim hingga berakhir ketika Squidward memakan sebuah makanan yang ternyata itu adalah bom. Sehingga kepalanya terpental entah kemana, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada malam yang hening di sebuah pantai yang dikenal dengan nama Golegon, dua ikan tampak sedang bersantai menikmati es krim di tepi laut. Suasana begitu damai dengan angin sepoi-sepoi yang membelah wajah mereka, dan deburan ombak yang terdengar menenangkan. Kedua ikan ini tampak sangat menikmati waktu mereka terjebak dalam kebahagiaan yang sederhana. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama.
Salah satu dari mereka dengan ceroboh menjatuhkan es krimnya ke dalam air. Dan dengan sekilas mata mereka melihat bayangan besar melintasi di permukaan air. Panik, keduanya menoleh dan segera merasakan ada sesuatu yang mengancam. Dalam sekejap muncul sebuah sosok raksasa dari bawah laut. Seekor ikan buas yang terlihat sangat mengerikan. Tidak ada waktu untuk berpikir, tanpa banyak bicara, kedua ikan itu berlari secepat mungkin, terbirit-birit menuju pantai, berharap bisa menyelamatkan diri mereka. Setelah berhasil sampai ke daratan, namun saat menoleh ke belakang, salah satu dari mereka merasa lega karena selamat. Namun ia segera terperangah saat menyadari teman dekatnya telah hilang. Temannya telah disambar oleh monster itu dan es krim yang mereka nikmati hampir habis tak tersisa. Di pagi hari, pantai itu dipenuhi dengan para petugas polisi yang datang untuk melakukan penyelidikan. Ikan yang selamat tampak sangat trauma. Wajahnya pucat dan tubuhnya telah gemetar. Ketika ia melihat petugas medis hanya bisa membawa es krim yang hampir habis, ia langsung histeris, di mana itu adalah es krim yang sebelumnya dimakan temannya. Itu artinya temannya benar-benar telah menghilang. Mungkin dimangsa oleh ikan buas yang ia lihat. Wajah ikan yang selamat memerah karena rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Tak lama setelah itu ikan buas itu muncul di daratan, mulai memangsa ikan-ikan lain yang ada di sekitarnya. Bubble Bass yang sedang asik makan bahkan tidak bisa menghindar. Monster itu bahkan melahap sebagian besar makanan yang dimilikinya. Beberapa anak kecil yang sedang membeli es krim di Goofy Goobers juga menjadi korban raksasa tersebut. Penjual es krim yang awalnya tidak percaya bahwa ada monster ikan di kota mereka, akhirnya mulai meyakini adanya ancaman tersebut. Setelah sebagian besar es krim dan mobil es krimnya lenyap hanya dalam sekejap. Kemudian sejumlah ikan berkumpul di balai kota untuk membahas langkah apa yang harus diambil terhadap monster ikan itu. Keberadaan monster yang mengancam keselamatan mereka benar-benar meresahkan warga. Di tengah pertemuan itu, penjual es krim Goofy Goobers mengusulkan agar komunitas mereka menghentikan sementara penjualan es krim demi keselamatan bersama. Namun usulan ini langsung ditolak oleh banyak ikan yang merasa bahwa keputusan itu terlalu ekstrim. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Ketegangan semakin meningkat ketika suara yang berat dan penuh wibawa terdengar di ruangan tersebut. Itu adalah suara dari Raja Es Krim, seorang legenda yang telah lama dikenal di kalangan mereka. Sebelum berbicara, Raja Es Krim sempat kebingungan dan lupa siapa dirinya. Hingga akhirnya seorang ikan lain mengingatkan bahwa dia adalah Raja Es Krim, sosok yang dikenal berani dan penuh kebijaksanaan. Raja Es Krim yang kemudian mengungkapkan rencananya untuk menyerang monster ikan itu. Ia menyarankan untuk menggunakan truk es krim sebagai alat untuk memancing monster keluar dari persembunyiannya. Raja Es Krim menunjukkan peta yang telah disiapkannya. Peta itu berisi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian monster ikan. Setelah pertemuan tersebut, rencana pun mulai dijalankan. Raja Es Krim bersama penjual es krim berangkat menggunakan truk es krim untuk memancing monster keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka menaburkan es krim di sepanjang jalan untuk menarik perhatian monster, berharap bahwa monster itu akan mengikuti jejak es krim tersebut. Di belakang mereka, Squidina, seorang ikan yang selalu ingin merekam segala hal untuk dijadikan sebagai dokumenter, mengikuti mereka dengan kameranya. Beberapa anak ikan yang melihat mereka pun tertarik untuk mengikuti, dan tanpa sengaja mereka memakan es krim yang telah ditaburkan itu. Namun setelah beberapa saat mereka langsung merasa kesakitan. Ternyata es krim yang mereka makan bukanlah es krim biasa, melainkan cam, sebuah bahan yang bisa membuat perut mereka mual. Penjual es krim pun merasa jijik dan langsung membuangnya, tetapi Raja Es Krim langsung melarangnya untuk menggunakan es krim lainnya, karena semua es krim yang ada di truk itu adalah miliknya untuk diet. Mereka berdebat dan akhirnya terjadi pertengkaran. Tanpa disengaja sebuah kaleng es krim terjatuh ke jalan. Dan beberapa detik kemudian monster ikan itu muncul dan langsung memakannya. Monster itu mengejar truk es krim yang sangat cepat. Raja Es Krim dan penjual es krim pun sangat panik, berusaha menghindar dengan kecepatan tinggi. Namun percuma saja, monster itu berhasil menyalip mereka dan menabrak truk. Truk es krim itu hancur berantakan dan Raja Es Krim merasa sangat kesal dengan hal itu.
Namun Raja Es Krim tidak kehabisan akal, ia memutuskan untuk menggunakan perahu yang lebih besar lengkap dengan senjata penghancur. Setelah kejadian itu, Raja Es Krim muncul dengan perahu besar yang tampak sangat gagah dan kuat. Squidina tetap merekam setiap momen untuk dokumentasi, mereka siap melanjutkan misi mereka. Dengan perahu besar itu, Raja Es Krim meluncurkan es krim besar menggunakan corong es krim yang lebih besar lagi. Es krim itu dilemparkan untuk memancing monster keluar, dan benar saja monster itu muncul dari tempat persembunyiannya menuju perahu besar mereka. Namun perahu itu sangat cepat dan saking kuatnya Squidina terjatuh dari perahu dan secara tidak sengaja jatuh tepat di atas es krim yang mereka lemparkan. Ini membuat monster itu semakin tertarik dan ia mulai mendekati daratan. Squidina akhirnya menyadari bahwa monster itu adalah Patrick, saudaranya yang telah lama menghilang. Raja Es Krim yang marah mencoba menyerang, tetapi Squidina menghentikannya. Ia mengungkapkan bahwa Patrick adalah saudaranya dan hal ini membuat Raja Es Krim semakin murka. Namun Squidina memiliki ide untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih damai. Ia mengusulkan agar mereka melakukan lomba makan es krim. Jika Patrick kalah, ia harus mengembalikan semua es krim yang telah dicurinya. Lomba pun dimulai. Patrick berusaha keras untuk memakan sebanyak mungkin. Karena jika ia kalah, ia harus mengganti semua kerugian es krim yang telah diambilnya. Sementara itu, Raja Es Krim juga berusaha keras untuk memenangkan lomba agar ia bisa mendapatkan es krim yang dicuri oleh Patrick. Mereka terus makan tanpa henti meskipun perut mereka sudah terasa sangat kenyang, namun mereka berdua tak mau menyerah begitu saja. Hingga akhirnya keduanya sudah tak mampu melanjutkan lomba itu lagi. Patrick pun kalah dan dengan berat hati, ia harus mengganti es krim yang telah dicurinya. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Patrick mengikuti keputusan Raja Es Krim dengan perasaan kesal namun juga sedikit lega. Patrick pun setuju untuk bergabung dengan Squidina dan Raja Es Krim dalam usaha mereka. Mereka bertiga pun berjualan es krim bersama-sama dan cara ini ternyata berhasil meningkatkan penjualan. Yang kemudian film pun berakhir, guys. This guy gets it! Please don't. Now I got... Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Patrick yang nampaknya sangat tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Squidina. Padahal itu hanya tinggal 2 langkah saja ke panggung. Namun si Patrick sudah kelelahan untuk berjalan. Pasalnya Lawless yang sangat gembira sedang menunggu pertunjukan panggung agar segera dimulai. Patrick tak ingin lagi melanjutkan syuting lagi karena kemarin dia sudah sangat kelelahan akibat syuting terus. Hal itu pun membuat Squidina sangat frustasi karena kemarin meskipun mereka syuting, namun episodenya tentang tidur siang. Squidina berusaha memaksa Patrick agar segera melangkah ke tempat pertunjukan panggung. Hanya tinggal 2 langkah lagi. Akhirnya membuat Squidina mengatakan hal buruk kepada Patrick bahwa acara TV ini akan segera gagal karena kemalasan si Patrick. Hal itu membuat Cecil yang merupakan ayah Patrick yang mendengar perkataan itu langsung segera datang. Di sini Cecil langsung menyalakan musik aerobiknya, lalu langsung berubah memakai seragam olahraga dengan tampilan yang begitu sangat cantik dan menawan. Intinya sih dia berpakaian layaknya seorang cewek. Cecil mengatakan kepada Patrick bahwa ia akan melatih Patrick agar bersemangat kembali. Namun tetap saja nampaknya si Patrick malah bertambah malas untuk melakukan syuting. Sehingga Cecil langsung menunjukkan pertunjukan olahraga di panggung yang dilihat oleh beberapa orang. Hal itu membuat mereka semua sangat senang. Saat Cecil sedang melakukan jumping jack, secara tiba-tiba saja kursi kemalasan itu langsung melemparkannya ke atas langit-langit. Hal itu membuat Patrick semakin malas untuk berolahraga. Tak berselang lama dari itu datanglah Bunny yang menghampiri Patrick untuk mengajarkannya berolahraga. Bunny langsung mempertontonkan Patrick mengenai para tahanan yang sedang dipenjara. Bunny kemudian langsung bernyanyi tentang kelas pilatesnya di dalam penjara, yang dimana para tahanan juga sangat senang mendengar Bunny sedang bernyanyi. Para tahanan itu benar-benar sangat kompak. Mereka bermain musik mengiringi nyanyian dari Bunny.
Bahkan saat itu ada salah satu tahanan napi di penjara mencoba ingin kabur, namun aksinya langsung dicegah oleh Bunny. Di sini ia menunjukkan kepada tahanan itu agar sering berolahraga, maka otot-ototnya akan semakin besar. Bunny yang tak sadar karena keasikan menyanyi, akhirnya langsung membukakan pintu bagi si napi itu hingga kabur. Tak hanya sampai di situ saja, beberapa napi lainnya juga sama-sama memanfaatkan momen tersebut, sehingga ketika Bunny sedang lengah, mereka pun langsung keluar dari penjara. Satu persatu semua napi langsung pergi dari tempat penjara itu, tanpa terkecuali karena kebodohan Bunny saat bernyanyi membuat napi-napi tersebut telah kabur melarikan diri. Nah, setelah Bunny bernyanyi, dia pun celingak-celinguk melihat semua napi tidak ada di sini. Tak berselang lama dari itu muncullah seorang kakek tua yang tak setuju dengan metode kebugaran modern zaman sekarang. Dia pun langsung membawa Patrick untuk diperlihatkan betapa besar ototnya. Namun hanya beberapa saat saja karena ototnya kembali lagi menjadi peot. Oleh sebab itu si tua bangka menunjukkan alat perangkat kebugaran kuno miliknya sendiri kepada si Patrick agar dia mau mengikuti caranya untuk berolahraga. Si kakek menggunakan alat kebugaran bernama Grand Pet Star. Pertama-tama si Patrick harus menggunakan sabuk untuk menggetarkan tubuhnya. Hal itu membuat si Patrick tertawa cekikikan karena sabuk itu membuatnya geli. Setelahnya Patrick pun langsung meleleh. Alat berikutnya adalah salon pelangsing. Bukannya membuat tubuh Patrick jadi six-pack, justru tubuhnya malah hancur gak karu-karuan akibat alat pelangsing tersebut. Cara kerjanya terlalu barbar. Si kakek kemudian menyuruh Patrick agar menggunakan alat sauna pribadinya. Saat Patrick menggunakan alat sauna tersebut, membuat tubuhnya menjadi peot seperti memiliki tubuh kakek-kakek. Squidina kemudian mengatakan kepada si kakek bahwa cara berolahraga seperti itu tak akan bisa berhasil kepada si Patrick. Squidina menginginkan agar si Patrick bergerak dari tempatnya. Mendengar hal itu, si kakek pun langsung melemparkan alat dan barang-barangnya kepada si Patrick satu persatu. Sehingga dengan begitu si Patrick pun bisa berpindah tempat. Patrick pun sangat ketakutan apabila tubuhnya terkena lemparan barang-barang tersebut. Berikutnya si kakek pun mendekati si Patrick dengan membawa bola, yang dimana ternyata bola tersebut berisikan obat-obatan si kakek. Lalu obat tersebut langsung dimakan. Dan seketika itu energinya telah kembali lagi, dan akhirnya melemparkan tubuhnya ke si Patrick. Kini si Patrick benar-benar telah menyerah. Dia tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya lagi. Si Patrick kemudian langsung beristirahat di kasur yang berada di atas. Bahkan untuk menggerakkan jarinya saja tak bisa. Apalagi saking magernya, dia tak bisa terjatuh dari tempat tidurnya. Padahal tempat tidurnya melayang. Namun tetap saja nggak bisa terjatuh. Hal itu pun membuat Squidina berpikir untuk membuat Patrick sehat dan bugar, membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Akhirnya disinilah Squidina memiliki ide yang cemerlang, bahwa dia akan mengirimkan Patrick kembali ke masa lalu dengan lemari waktu, tepatnya ke 35 juta tahun yang lalu, agar Patrick mau masuk. Squidina menggunakan alat si kakek berupa pelontar tinju agar masuk ke dalam mesin waktu. Alhasil, si Patrick pun kini berada di masa lalu, tepatnya 35 juta tahun yang lalu di gua prasejarah. Tak berselang lama dari itu datanglah Patrick pada zaman purba, pemilik gua tersebut. Di sana si dia memarahi si Patrick karena dia sangat kecewa setelah tahu si Patrick sangat jelek bermain show di TV. Dia mengatakan kepada si Patrick bahwa selama dia berada di gua tidak akan pernah berevolusi. Dia pun menunjukkan sebuah gambar tangan di gua yang tadinya kuat menjadi lembek. Hal itu kemudian membuat si Patrick sangat ketakutan. Patrick purba pun akan mengajarkan si Patrick cara berolahraga dengan cara prasejarah. Maka otot-ototnya akan tumbuh menjadi lebih besar. Ditambah kini mesin lemari waktu telah menghilang, sehingga mau tak mau si Patrick harus berlatih.
Singkatnya, pertama-tama si Patrick langsung berlatih tinju, namun yang jadi samsaknya malah hidung dinosaurus. Alhasil mereka berdua pun langsung dimakan olehnya. Dari sini si Patrick mulai dilatih dengan sangat keras. Dia harus berjibaku dengan dinosaurus, bahkan tak jarang si Patrick selalu mendapatkan berbagai rintangan. Hingga paling terparah adalah si Patrick telah dikejar-kejar oleh dinosaurus. Hal itu mengakibatkan si Patrick bolak-balik mengangkat barang-barang besar, termasuk bangunan. Lalu secara tiba-tiba saja membuat tubuhnya langsung berubah menjadi berotot. Patrick yang ketakutan langsung bersembunyi di dalam gua TV show. Hal itu membuat para penonton sangat ketakutan. Dinosaurus itu kemudian langsung menjerit dan mengaung lalu pergi setelah ada Squidina di belakang panggung. Squidina yang khawatir akhirnya memanggil si Patrick agar keluar dari tempat persembunyiannya karena pertunjukan TV show telah berakhir. Tak lama dari itu, si Patrick datang, namun dengan perubahan bentuk tubuh yang lebih berotot dan lebih besar lagi daripada sebelumnya. Si Patrick pun belum puas dengan pertunjukan itu karena dia harus memiliki banyak keuntungan. Akhirnya si Patrick langsung mengangkat semua bangunan itu dan langsung mengeluarkan para penonton yang tak lain adalah keluarganya sendiri dari gedung. Setelahnya si Patrick langsung menyuruh mereka semua agar berolahraga seperti dirinya hingga memiliki otot-otot lengan yang besar. Alhasil keluarganya pun langsung menurutinya. Si Patrick kemudian langsung mengangkat planetnya sendiri hingga membuat tubuhnya hancur karena seluruh tubuhnya tak kuat menahan otot-ototnya lagi. Si Patrick kemudian memberikan pelajaran yang cukup berharga untuk kita semua. Terkadang penting untuk berolahraga dan terkadang Anda hanya perlu menjadi vegetarian. Kini akibat kebesaran ototnya yang telah hancur, si Patrick hanya memiliki bagian kepalanya saja. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Bye bye. Next time, while we watch me Hai guys, film dimulai dengan suasana cerah di Bikini Bottom di sebuah lapangan kecil yang ramai. Terlihat SpongeBob dan Larry sedang mengadakan pertandingan bisbol seru-seruan. SpongeBob berperan sebagai pelempar bola, sementara Larry siap berdiri di posisi pemukul. Di sekeliling mereka sekumpulan bocil alias anak-anak ikan berkumpul dengan penuh semangat, bersorak-sorak menyemangati pertandingan yang seru dan absurd itu. Saat SpongeBob bersiap melempar, ia menunjukkan wajah serius yang seolah-olah ini adalah pertandingan tingkat dunia. Namun ketika bola akhirnya meluncur dari tangannya, kecepatannya sungguh mengecewakan, bahkan lebih lambat dari Gary yang berjalan santai. Bola itu melayang pelan-pelan seperti balon ditiup angin, membuat Larry dengan mudah memukulnya tanpa harus mengarahkan tenaga. Bola melambung tinggi ke udara menuju ke arah Patrick yang bertugas menangkap. Namun sayangnya fokus Patrick tiba-tiba buyar ketika dari kejauhan terdengar musik khas dari truk es krim Goofy Goobers yang mendekat. Kemudian secepat kilat Patrick berlari meninggalkan posisinya, diikuti oleh para bocil yang langsung histeris dan menyerbu truk es krim itu seperti zombie ke arah otak manusia. Begitu truk berhenti, bocil-bocil itu langsung naik ke atas mobil, bahkan ada yang masuk ke dalam tak sabar menunggu giliran. Akibatnya truk es krim pun porak-poranda, hampir seperti sedang dijarah. Si penjual es krim yang mengenakan kostum kacang keluar dari kemudi dengan panik, lalu mencoba mengendalikan situasi. Anehnya setelah itu dengan senyum ramah dia mulai membagikan es krim satu persatu. Seketika bocil-bocil yang sebelumnya mengamuk berubah menjadi bahagia dan tertib. Mereka makan es krim dengan riang dan si penjual pun mendapat keuntungan besar dari penjualan dadakan itu. Namun keterangan itu hanya sementara. Begitu para bocil pergi, Patrick datang sendirian. Tapi dia bukan pelanggan biasa, dia merupakan pelanggan kelas brutal. Patrick langsung memeluk truk es krim itu hingga bergoyang-goyang. Wajahnya menunjukkan antusias berlebihan, membuat si penjual es krim sangat panik.
Apalagi ketika tiba-tiba SpongeBob muncul tepat di depan truk, lengkap dengan senyuman lebarnya. Kepanikan pun mulai memuncak. Tanpa pikir panjang, si penjual langsung menginjak gas mencoba kabur dari lokasi. Namun belum sempat ia jauh, truk malah menabrak batu besar di pinggir jalan. Truk itu terhenti seketika dan tubuh SpongeBob serta Patrick terpental hingga masuk ke dalam semak-semak kaktus berduri. Dari kejauhan, Sandy si tupai pintar baru saja keluar dari WC umum. Dia melihat kecelakaan itu dan mendekat. Begitu melihat si penjual es krim dalam kostum kacang, matanya sontak langsung terbuka lebar. Sandy langsung terhipnotis. Kacang adalah makanan favoritnya, dan kini ia melihat kacang hidup di depannya. Sandy mendekat perlahan dengan tatapan lapar. Tubuhnya mulai membesar dan berubah menjadi monster rakus kacang. Si penjual es krim ketakutan setengah mati. Dia berusaha kabur, tapi Sandy berhasil menangkapnya. Untungnya sebelum sempat dimakan, SpongeBob dan Patrick datang dan menyapa Sandy, membuatnya fokusnya buyar dan memberi kesempatan si penjual untuk kabur. Dengan hal itu, Sandy pun marah besar. Ia merasa SpongeBob dan Patrick menggagalkan buruannya. Dari situ SpongeBob mulai menyadari bahwa Sandy berubah menjadi monster setiap kali melihat sesuatu yang menyerupai kacang. Karena sifat baik hatinya, SpongeBob merasa harus menolong Sandy agar tidak terus kehilangan kendali. Sementara itu, si penjual es krim lari sekencang mungkin melewati kerumunan makhluk laut yang sedang menikmati es krim. Begitu mereka melihat Sandy dalam wujud monster mengejar si penjual, mereka pun panik dan lari tunggang langgang. Sandy yang semakin brutal membuat SpongeBob dan Patrick kewalahan untuk menenangkan, malah terpental tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Dalam satu momen dramatis, Sandy berhasil menangkap si penjual es krim dan tanpa banyak basa-basi ia memangsanya. Setelah itu, tubuh Sandy kembali ke bentuk semula. Ia tampak kebingungan dan linglung dengan apa yang terjadi. Dengan suara pelan, ia bertanya kepada SpongeBob, "Apa yang barusan terjadi padaku?" Patrick kemudian menjelaskan dengan nada santai namun menyindir bahwa Sandy berubah menjadi monster karena kostum kacang, dan bahwa ia telah memakan si penjual es krim yang membuat ia terkejut. Ia bahkan mengatakan kemungkinan telah mengubur si penjual entah di mana. Tak lama dari itu, kerumunan makhluk laut kembali berkumpul, bukan karena khawatir pada penjual es krim, tapi karena mereka masih ingin makan es krim. Sayangnya, Patrick menghancurkan harapan mereka dengan menyatakan bahwa semua es krim telah ia makan. SpongeBob mencoba menyemangati mereka dengan ide unik. Kalau mau es krim lagi, mereka harus menemukan tempat di mana Sandy mengubur penjual es krim itu. Sementara itu, di tempat lain, si penjual es krim ternyata masih hidup. Ia berusaha menggali keluar dari dalam tanah. Setelah beberapa langkah yang penuh cobaan, ia menemukan sebuah pintu rahasia yang ternyata adalah markas rahasia plankton. Untungnya plankton sedang tidak menyadari, jadi si penjual bisa kabur diam-diam melewati ruangan bawah tanah tersebut. Kembali ke SpongeBob dan teman-teman, mereka sudah menggali puluhan lubang, tapi belum juga menemukan keberadaan si penjual. Sandy merasa bersalah dan meminta maaf karena membuat semua orang menderita demi es krim. Patrick yang sudah lelah akan es krim, akhirnya ia pun marah kepada Sandy. Yang melihat kondisi itu, SpongeBob muncul dengan ide brilian. Ia akan memakai kostum kacang untuk membangkitkan ingatan Sandy. Dengan tubuh yang sudah dibentuk seperti kacang, Sandy kembali berubah menjadi monster dan langsung melahap SpongeBob. Kemudian Patrick yang melihat itu pun langsung berteriak, tapi apa boleh buat, monster Sandy juga mengejar Patrick. Yang kemudian Patrick pun kabur panik dan menabrak batu hingga pingsan. Di sini Sandy yang semakin menggila, ia pun memangsa siapa saja yang terlihat, membuat semua makhluk hidup di Bikini Bottom lari menyelamatkan diri. Mereka berusaha bersembunyi termasuk Tuan Crab yang sedang santai pakai handset, tak sadar dunia sedang kacau. Setelah momen dramatis yang begitu menegangkan, Sandy kembali ke wujud normal. Ia lagi-lagi kebingungan. Ia tahu telah mengubur seseorang tapi tak ingat di mana. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba dari dalam tanah si penjual es krim itu muncul. Wajahnya pucat, tubuhnya berdebu dan jelas terlihat trauma. Tapi melihat ekspresi sedih Sandy yang merasa bersalah, ia memutuskan untuk mendekat dan berbicara.
Di sini Sandy yang tetap tidak ingat, tapi si penjual es krim memperhatikan sesuatu di sekitar tempat duduk mereka di mana terlihat kaki-kaki yang muncul dari tanah. Ternyata selama ini para korban terkubur tepat di situ. Begitu digali, satu persatu mereka bangkit dari dalam tanah yang penuh debu dan daun-daun. Setelah semuanya keluar, Sandy pun merasa bahagia karena semua selamat. Namun si penjual es krim memutuskan masuk ke dalam tanah lagi. Bukan untuk mengubur orang, tapi untuk bersembunyi dari kekacauan yang selalu dibawa oleh SpongeBob dan Patrick. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada malam yang hening di sebuah pantai yang dikenal dengan nama Golegon, dua ikan tampak sedang bersantai menikmati es krim di tepi laut. Suasana begitu damai dengan angin sepoi-sepoi yang membelah wajah mereka, dan deburan ombak yang terdengar menenangkan. Kedua ikan ini tampak sangat menikmati waktu mereka terjebak dalam kebahagiaan yang sederhana. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Salah satu dari mereka dengan ceroboh menjatuhkan es krimnya ke dalam air. Dan dengan sekilas mata mereka melihat bayangan besar melintasi di permukaan air. Panik, keduanya menoleh dan segera merasakan ada sesuatu yang mengancam. Dalam sekejap muncul sebuah sosok raksasa dari bawah laut. Seekor ikan buas yang terlihat sangat mengerikan. Tidak ada waktu untuk berpikir, tanpa banyak bicara, kedua ikan itu berlari secepat mungkin, terbirit-birit menuju pantai, berharap bisa menyelamatkan diri mereka. Setelah berhasil sampai ke daratan, namun saat menoleh ke belakang, salah satu dari mereka merasa lega karena selamat. Namun ia segera terperangah saat menyadari teman dekatnya telah hilang. Temannya telah disambar oleh monster itu, dan es krim yang mereka nikmati hampir habis tak tersisa. Di pagi hari, pantai itu dipenuhi dengan para petugas polisi yang datang untuk melakukan penyelidikan. Ikan yang selamat tampak sangat trauma. Wajahnya pucat dan tubuhnya telah gemetar. Ketika ia melihat petugas medis hanya bisa membawa es krim yang hampir habis, ia langsung histeris, di mana itu adalah es krim yang sebelumnya dimakan temannya. Itu artinya temannya benar-benar telah menghilang. Mungkin dimangsa oleh ikan buas yang ia lihat. Wajah ikan yang selamat memerah karena rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Tak lama setelah itu ikan buas itu muncul di daratan, mulai memangsa ikan-ikan lain yang ada di sekitarnya. Bubble Bass yang sedang asik makan bahkan tidak bisa menghindar. Monster itu bahkan melahap sebagian besar makanan yang dimilikinya. Beberapa anak kecil yang sedang membeli es krim di Goofy Goobers juga menjadi korban raksasa tersebut. Penjual es krim yang awalnya tidak percaya bahwa ada monster ikan di kota mereka, akhirnya mulai meyakini adanya ancaman tersebut. Setelah sebagian besar es krim dan mobil es krimnya lenyap hanya dalam sekejap. Kemudian sejumlah ikan berkumpul di balai kota untuk membahas langkah apa yang harus diambil terhadap monster ikan itu. Keberadaan monster yang mengancam keselamatan mereka benar-benar meresahkan warga. Di tengah pertemuan itu, penjual es krim Goofy Goobers mengusulkan agar komunitas mereka menghentikan sementara penjualan es krim demi keselamatan bersama. Namun usulan ini langsung ditolak oleh banyak ikan yang merasa bahwa keputusan itu terlalu ekstrim. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Ketegangan semakin meningkat ketika suara yang berat dan penuh wibawa terdengar di ruangan tersebut. Itu adalah suara dari Raja Es Krim, seorang legenda yang telah lama dikenal di kalangan mereka. Sebelum berbicara, Raja Es Krim sempat kebingungan dan lupa siapa dirinya. Hingga akhirnya seorang ikan lain mengingatkan bahwa dia adalah Raja Es Krim, sosok yang dikenal berani dan penuh kebijaksanaan. Raja Es Krim yang kemudian mengungkapkan rencananya untuk menyerang monster ikan itu. Ia menyarankan untuk menggunakan truk es krim sebagai alat untuk memancing monster keluar dari persembunyiannya. Raja Es Krim menunjukkan peta yang telah disiapkannya. Peta itu berisi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian monster ikan.
Setelah pertemuan tersebut, rencana pun mulai dijalankan. Raja es krim bersama penjual es krim berangkat menggunakan truk es krim untuk memancing monster keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka menaburkan es krim di sepanjang jalan untuk menarik perhatian monster, berharap bahwa monster itu akan mengikuti jejak es krim tersebut. Di belakang mereka, Squidina, seorang ikan yang selalu ingin merekam segala hal untuk dijadikan sebagai dokumenter, mengikuti mereka dengan kameranya. Beberapa anak ikan yang melihat mereka pun tertarik untuk mengikuti, dan tanpa sengaja mereka memakan es krim yang telah ditaburkan itu. Namun setelah beberapa saat mereka langsung merasa kesakitan. Ternyata es krim yang mereka makan bukanlah es krim biasa, melainkan cam, sebuah bahan yang bisa membuat perut mereka mual. Penjual es krim pun merasa jijik dan langsung membuangnya, tetapi Raja es krim langsung melarangnya untuk menggunakan es krim lainnya, karena semua es krim yang ada di truk itu adalah miliknya untuk diet. Mereka berdebat dan akhirnya terjadi pertengkaran. Tanpa disengaja sebuah kaleng es krim terjatuh ke jalan. Dan beberapa detik kemudian monster ikan itu muncul dan langsung memakannya. Monster itu mengejar truk es krim yang sangat cepat. Raja es krim dan penjual es krim pun sangat panik, berusaha menghindar dengan kecepatan tinggi. Namun percuma saja, monster itu berhasil menyalip mereka dan menabrak truk. Truk es krim itu hancur berantakan dan Raja es krim merasa sangat kesal dengan hal itu. Namun Raja es krim tidak kehabisan akal. Ia memutuskan untuk menggunakan perahu yang lebih besar, lengkap dengan senjata penghancur. Setelah kejadian itu, Raja es krim muncul dengan perahu besar yang tampak sangat gagah dan kuat. Squidina tetap merekam setiap momen untuk dokumentasi. Mereka siap melanjutkan misi mereka. Dengan perahu besar itu, Raja es krim meluncurkan es krim besar menggunakan corong es krim yang lebih besar lagi. Es krim itu dilemparkan untuk memancing monster keluar, dan benar saja monster itu muncul dari tempat persembunyiannya menuju perahu besar mereka. Namun perahu itu sangat cepat dan saking kuatnya, Squidina terjatuh dari perahu dan secara tidak sengaja jatuh tepat di atas es krim yang mereka lemparkan. Ini membuat monster itu semakin tertarik dan ia mulai mendekati daratan. Squidina akhirnya menyadari bahwa monster itu adalah Patrick, saudaranya yang telah lama menghilang. Raja es krim yang marah mencoba menyerang, tetapi Squidina menghentikannya. Ia mengungkapkan bahwa Patrick adalah saudaranya dan hal ini membuat Raja es krim semakin murka. Namun Squidina memiliki ide untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih damai. Ia mengusulkan agar mereka melakukan lomba makan es krim. Jika Patrick kalah, ia harus mengembalikan semua es krim yang telah dicurinya. Lomba pun dimulai. Patrick berusaha keras untuk memakan sebanyak mungkin. Karena jika ia kalah, ia harus mengganti semua kerugian es krim yang telah diambilnya. Sementara itu, Raja es krim juga berusaha keras untuk memenangkan lomba agar ia bisa mendapatkan es krim yang dicuri oleh Patrick. Mereka terus makan tanpa henti meskipun perut mereka sudah terasa sangat kenyang. Namun mereka berdua tak mau menyerah begitu saja. Hingga akhirnya keduanya sudah tak mampu melanjutkan lomba itu lagi. Patrick pun kalah dan dengan berat hati, ia harus mengganti es krim yang telah dicurinya. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Patrick mengikuti keputusan Raja es krim dengan perasaan kesal namun juga sedikit lega. Patrick pun setuju untuk bergabung dengan Squidina dan Raja es krim dalam usaha mereka. Mereka bertiga pun berjualan es krim bersama-sama dan cara ini ternyata berhasil meningkatkan penjualan. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Oh, come now, Mr. Squidward. Very high-class guests waiting for very high... Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Tuan Crab bersama dengan Squidward yang sedang menghadiri acara ulang tahun Billy. Di mana Tuan Crab yang melihat peluang itu langsung membuka cabang restoran agar bisa meraih cuan lebih banyak lagi. Dan ketika ada si bocil, Squidward langsung melemparkan Krabby Patty ke mulut, yang kemudian Tuan Crab langsung menyuruh Squidward untuk segera pergi menjual makanan kepada anak-anak yang sedang bermain. Di sini Squidward pun merasa jijik saat melihat anak itu bagaikan para kuman yang kotor.
Squidward yang terpaksa akhirnya segera datang menghampiri salah satu anak tersebut hingga Squidward dibuat geram tatkala si bocil itu memegang Krabby Patty. Alhasil bocil itu malah menyemburkan cairan berwarna hijau ke wajahnya. Squidward berteriak histeris ditambah ia harus menghadapi para bocil yang langsung mengambil dagangannya. Di sisi yang lain terlihat si Patrick yang telah menjadi badut penghibur. Namun pada saat anak-anak itu menangis, Patrick langsung ketakutan dan naik ke atas pohon. Tuan Crab yang tahu langsung segera menggoyangkan pohon itu hingga membuat si Patrick terjatuh. Para bocil meminta balon bentuknya binatang, namun justru si Patrick malah ngebuat balon yang tidak berbentuk. Bocil yang memegang balon itu pun akhirnya terbawa terbang. Tuan Crab ikut-ikutan menghibur anak-anak itu. Namun bocil itu sengaja memukul tubuh Tuan Crab hingga membuat uang recehnya berserakan. Tuan Crab sempat marah, namun para bocil mengajak teman-temannya untuk menangkap Tuan Crab, yang tentunya hal itu membuat Tuan Crab ketakutan dan berlari kabur. Kenakalan anak-anak semakin menjadi-jadi, bahkan terlihat saat itu SpongeBob yang sedang menghibur pun harus menjadi korban. Pasalnya salah satu bocil malah memakai aksesoris serba berbahan tajam, sehingga tubuh SpongeBob pun meledak ketika ia masuk ke dalam wahana yang dibuatnya. Lalu saat mereka berkumpul langsung meminta izin kepada Tuan Crab untuk segera pergi dari tempat ini. Karena semua anak-anak sudah semakin sangat berbahaya tak terkendali. Mereka pun akhirnya segera pergi dari sana. Namun sebelum itu terjadi salah satu perempuan kaya raya, sebut saja miliarder, yang bertanya kepada Tuan Crab apakah mereka orang dari juru masak kelas atas yang telah disewanya, yang tak lain untuk sebuah pesta mewah tersebut. Tuan Crab kemudian yang melihat peluang itu pun langsung berbohong bahwasanya memang mereka adalah juru masaknya. Kemudian SpongeBob langsung mengatakan bukan, akan tetapi Tuan Crab terus memaksanya dengan berbohong. Nyonya itu pun menunjukkan rumah istananya yang begitu besar, kemudian bertanya kemana baju seragamnya. Seketika itu Tuan Crab langsung memiliki sebuah ide dengan menyemprotkan tinta milik Squidward dijadikan seragam. Tuan Crab kemudian meminta pembayaran catering kelas atas kepada nyonya itu. Kemudian ia pun langsung segera memberikan cek dengan jumlah yang cukup besar hingga membuat Tuan Crab sangat senang. SpongeBob yang dasarnya jujur berusaha menyadarkan Tuan Crab jika catering mereka bukanlah catering kelas atas. Class caterers? We are anything we need to be. Namun Tuan Crab dengan cerdas memanfaatkan situasi, yang mana ia mulai memerintahkan mereka bertiga untuk mengurus anak-anak itu kembali. Tentunya mereka pun gak mau karena para bocil itu sangat brutal. Terpaksa mereka pun mengikuti Tuan Crab. Saat mereka semua sudah berada di dalam, Tuan Crab segera memerintahkan SpongeBob untuk mencari menu istimewa yang pantas untuk dihidangkan kepada para tamu. Setelah SpongeBob pergi, Billy pun datang yang langsung meminta kue ulang tahunnya. Justru akan hal itu Tuan Crab tetap tidak bisa memberikan kue tersebut, malahan ia langsung membuang si bocil itu keluar lewat pintu belakang. Tuan Crab jadi lega sudah tidak ada lagi pengganggu, namun nyatanya si Billy tetap saja datang dan meminta kue ulang tahunnya. Tuan Crab yang panik langsung segera pergi dari tempat itu. Ia pun bertemu SpongeBob yang sudah berhasil menciptakan menu baru, yaitu Krabby Patty dengan tampilan yang berbeda, di atasnya dicampuri batu permata. Si Patrick kemudian langsung menyajikan makanan tersebut. Tuan Crab pun sempat marah dikarenakan ia telah menggunakan batu permata itu milik orang lain. Tentunya SpongeBob langsung meminta maaf karena dia hanya mengikuti perintah saja. Tuan Crab yang licik kemudian memanfaatkan SpongeBob untuk mengatakan di mana ia telah mengambil batu permata dan perhiasan itu. Tentunya SpongeBob pun langsung menjelaskan di mana ia bisa menemukan permata itu. Tuan Crab kemudian pergi dari sana karena penjelasannya cukup rumit. Boy somersaults, a barrel roll, jump backwards twice, spin till you... Dengan makanan yang telah dihidangkan, para bangsawan sangat suka dengan hidangan itu. Pasalnya makanan itu bisa memberikan batu permata pada gigi mereka. Ketika si Patrick mulai mencicipi, ia pun merasa makanan tersebut sangatlah lezat. Saking enaknya si Patrick tidak bisa membiarkan siapapun memakan makanan itu kembali. Di tempat lain terlihat Squidward yang sedang berada di ruang makan, yang mana ketika ia melihat rombongan pemain musik
ia pun sempat melihat trompet klarinetnya di sana. Squidward yang ingin tampil di atas panggung kemudian menculik salah satu pemain musik itu, lalu ia langsung menggantikan posisi. Namun sayangnya grup musik itu justru malah menghindar, tentunya Squidward yang terlalu pede selalu mendekatinya. Bahkan saking keselnya grup musik itu berlari ke sana kemari. Wait for me. Wait for me. Wait. Tuan Crab masih bingung mencari tempat di mana SpongeBob yang sudah mengambil batu permata, hingga si Billy datang yang langsung mengancam Tuan Crab jika tidak diberi kue ulang tahun, maka ia akan menyalakan semua kembang api yang dibawa. Tuan Crab yang panik langsung mengambil kembang api itu karena sangatlah berbahaya di tempat mewah tersebut. Mendengar nasihat itu, Billy pun sempat merasa bahwa Tuan Crab peduli dengan keselamatannya. Billy yang langsung terharu langsung memeluk Tuan Crab yang langsung meleleh setelah dipeluk olehnya. Namun Tuan Crab segera memasukkan Billy ke suatu tempat dikarenakan Nyonya Mildred telah menegur Tuan Crab karena dalam pelayanan makanan sangatlah buruk. Alhasil Tuan Crab pun langsung segera bergegas pergi untuk menemukan batu permata tersebut. Sedangkan SpongeBob di sisi lain langsung segera pergi menghentikan si Patrick yang sudah kesurupan memangsa makanan para tamu. Ia pun langsung merebutnya hingga terlempar masuk ke dalam klarinet. Squidward yang meniup tak sengaja makanan itu mengenai para tamu, sehingga mereka pun langsung segera mengadakan perang makanan. Nyonya Mildred yang melihatnya merasa pesta ini sangatlah buruk, terjadi kekacauan di mana-mana, yang akhirnya Tuan Crab telah sampai di tempat tujuan. Yang sontak saja ia pun langsung segera masuk ke dalam. Saat itu Tuan Crab melihat kasur yang sangat tinggi terbuat dari air. Hingga ia terkejut saat si Billy mengagetkannya. Tuan Crab pun dipanggil ayah olehnya yang membuat Tuan Crab marah. Ia pun langsung naik ke atas untuk menangkapnya hingga membuat tempat tidur tersebut meledak. Saat berada di ruangan masih saja terjadi kekacauan hingga makanan itu sempat mengenai wajah Nyonya Mildred. Ya, yang kesal akhirnya mulai membalas melemparnya. Tuan Crab lari terbirit-birit saat air mulai membanjiri ruangan itu. Air tersebut mulai menyapu bersih orang-orang yang berada di sana. Yang sontak saja Tuan Crab yang berlari terpleset hingga sumbu petasan itu mengenai lilin di atas. Akhirnya Tuan Crab terbawa terbang oleh petasan roket tersebut. Akibat air yang meluas membuat rumah Nyonya orang kaya itu rusak parah. Tuan Crab mengetahui jika ceknya dibuat selancar oleh Billy. SpongeBob mulai membentuk tubuhnya untuk melindungi Nyonya Mildred dari banjir yang terus mengalir ke seluruh kota. Yang dengan itu kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada malam yang hening di sebuah pantai yang dikenal dengan nama Golegon, dua ikan tampak sedang bersantai menikmati es krim di tepi laut. Suasana begitu damai dengan angin sepoi-sepoi yang membelah wajah mereka, dan deburan ombak yang terdengar menenangkan. Kedua ikan ini tampak sangat menikmati waktu mereka terjebak dalam kebahagiaan yang sederhana. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Salah satu dari mereka dengan ceroboh menjatuhkan es krimnya ke dalam air. Dan dengan sekilas mata mereka melihat bayangan besar melintasi di permukaan air. Panik, keduanya menoleh dan segera merasakan ada sesuatu yang mengancam. Dalam sekejap muncul sebuah sosok raksasa dari bawah laut. Seekor ikan buas yang terlihat sangat mengerikan. Tidak ada waktu untuk berpikir, tanpa banyak bicara kedua ikan itu berlari secepat mungkin terbirit-birit menuju pantai, berharap bisa menyelamatkan diri mereka. Setelah berhasil sampai ke daratan, namun saat menoleh ke belakang salah satu dari mereka merasa lega karena selamat. Namun ia segera terperangah saat menyadari teman dekatnya telah hilang. Temannya telah disambar oleh monster itu dan es krim yang mereka nikmati hampir habis tak tersisa. Di pagi hari, pantai itu dipenuhi dengan para petugas polisi yang datang untuk melakukan penyelidikan. Ikan yang selamat tampak sangat trauma.
Wajahnya pucat dan tubuhnya telah gemetar. Ketika ia melihat petugas medis hanya bisa membawa es krim yang hampir habis, ia langsung histeris di mana itu adalah es krim yang sebelumnya dimakan temannya. Itu artinya temannya benar-benar telah menghilang. Mungkin dimangsa oleh ikan buas yang ia lihat. Wajah ikan yang selamat memerah karena rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Tak lama setelah itu ikan buas itu muncul di daratan, mulai memangsa ikan-ikan lain yang ada di sekitarnya. Bubble Bass yang sedang asik makan bahkan tidak bisa menghindar. Monster itu bahkan melahap sebagian besar makanan yang dimilikinya. Beberapa anak kecil yang sedang membeli es krim di Goofy Goobers juga menjadi korban raksasa tersebut. Penjual es krim yang awalnya tidak percaya bahwa ada monster ikan di kota mereka, akhirnya mulai meyakini adanya ancaman tersebut. Setelah sebagian besar es krim dan mobil es krimnya lenyap hanya dalam sekejap. Kemudian sejumlah ikan berkumpul di balai kota untuk membahas langkah apa yang harus diambil terhadap monster ikan itu. Keberadaan monster yang mengancam keselamatan mereka benar-benar meresahkan warga. Di tengah pertemuan itu, penjual es krim Goofy Goobers mengusulkan agar komunitas mereka menghentikan sementara penjualan es krim demi keselamatan bersama. Namun usulan ini langsung ditolak oleh banyak ikan yang merasa bahwa keputusan itu terlalu ekstrim. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Ketegangan semakin meningkat ketika suara yang berat dan penuh wibawa terdengar di ruangan tersebut. Itu adalah suara dari Raja Es Krim, seorang legenda yang telah lama dikenal di kalangan mereka. Sebelum berbicara, Raja Es Krim sempat kebingungan dan lupa siapa dirinya. Hingga akhirnya seorang ikan lain mengingatkan bahwa dia adalah Raja Es Krim, sosok yang dikenal berani dan penuh kebijaksanaan. Raja Es Krim yang kemudian mengungkapkan rencananya untuk menyerang monster ikan itu. Ia menyarankan untuk menggunakan truk es krim sebagai alat untuk memancing monster keluar dari persembunyiannya. Raja Es Krim menunjukkan peta yang telah disiapkannya. Peta itu berisi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian monster ikan. Setelah pertemuan tersebut, rencana pun mulai dijalankan. Raja Es Krim bersama penjual es krim berangkat menggunakan truk es krim untuk memancing monster keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka menaburkan es krim di sepanjang jalan untuk menarik perhatian monster, berharap bahwa monster itu akan mengikuti jejak es krim tersebut. Di belakang mereka, Squidina, seorang ikan yang selalu ingin merekam segala hal untuk dijadikan sebagai dokumenter, mengikuti mereka dengan kameranya. Beberapa anak ikan yang melihat mereka pun tertarik untuk mengikuti, dan tanpa sengaja mereka memakan es krim yang telah ditaburkan itu. Namun setelah beberapa saat mereka langsung merasa kesakitan. Ternyata es krim yang mereka makan bukanlah es krim biasa, melainkan cam, sebuah bahan yang bisa membuat perut mereka mual. Penjual es krim pun merasa jijik dan langsung membuangnya, tetapi Raja Es Krim langsung melarangnya untuk menggunakan es krim lainnya, karena semua es krim yang ada di truk itu adalah miliknya untuk diet. Mereka berdebat dan akhirnya terjadi pertengkaran. Tanpa disengaja sebuah kaleng es krim terjatuh ke jalan. Dan beberapa detik kemudian monster ikan itu muncul dan langsung memakannya. Monster itu mengejar truk es krim yang sangat cepat. Raja Es Krim dan penjual es krim pun sangat panik, berusaha menghindar dengan kecepatan tinggi. Namun percuma saja, monster itu berhasil menyalip mereka dan menabrak truk. Truk es krim itu hancur berantakan dan Raja Es Krim merasa sangat kesal dengan hal itu. Namun Raja Es Krim tidak kehabisan akal. Ia memutuskan untuk menggunakan perahu yang lebih besar, lengkap dengan senjata penghancur. Setelah kejadian itu, Raja Es Krim muncul dengan perahu besar yang tampak sangat gagah dan kuat. Squidina tetap merekam setiap momen untuk dokumentasi. Mereka siap melanjutkan misi mereka. Dengan perahu besar itu, Raja Es Krim meluncurkan es krim besar menggunakan corong es krim yang lebih besar lagi. Es krim itu dilemparkan untuk memancing monster keluar, dan benar saja monster itu muncul dari tempat persembunyiannya menuju perahu besar mereka. Namun perahu itu sangat cepat dan saking kuatnya, Squidina terjatuh dari perahu dan secara tidak sengaja jatuh tepat di atas es krim yang mereka lemparkan. Ini membuat monster itu semakin tertarik dan ia mulai mendekati daratan. Squidina akhirnya menyadari bahwa monster itu adalah Patrick, saudaranya yang telah lama menghilang. Raja Es Krim yang marah mencoba menyerang, tetapi Squidina menghentikannya.
Ia mengungkapkan bahwa Patrick adalah saudaranya dan hal ini membuat Raja Es Krim semakin murka. Namun, Squidina memiliki ide untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih damai. Ia mengusulkan agar mereka melakukan lomba makan es krim. Jika Patrick kalah, ia harus mengembalikan semua es krim yang telah dicurinya. Lomba pun dimulai. Patrick berusaha keras untuk memakan sebanyak mungkin. Karena jika ia kalah, ia harus mengganti semua kerugian es krim yang telah diambilnya. Sementara itu, Raja Es Krim juga berusaha keras untuk memenangkan lomba agar ia bisa mendapatkan es krim yang dicuri oleh Patrick. Mereka terus makan tanpa henti meskipun perut mereka sudah terasa sangat kenyang, namun mereka berdua tak mau menyerah begitu saja. Hingga akhirnya keduanya sudah tak mampu melanjutkan lomba itu lagi. Patrick pun kalah dan dengan berat hati, ia harus mengganti es krim yang telah dicurinya. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Patrick mengikuti keputusan Raja Es Krim dengan perasaan kesal namun juga sedikit lega. Patrick pun setuju untuk bergabung dengan Squidina dan Raja Es Krim dalam usaha mereka. Mereka bertiga pun berjualan es krim bersama-sama dan cara ini ternyata berhasil meningkatkan penjualan. Yang kemudian film pun berakhir, guys.